Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad khairi khalqillahi wa ala alihi wa man walahu. Amma ba'du, fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Shadaqallahul azim. Pertama-tama yang paling utama, marilah kita panjatkan puji dan syukur yang mana Allah telah memberikan kesehatan dan kelapangan sehingga kita dapat berkumpul di masjid kita ini. Kemudian sholawat beserta salam tidak lupa pula kita sanjungkan, yaitu kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau telah memperjuangkan agama kita dari zaman dahulu hingga zaman sekarang, dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah yang kita rasakan pada saat sekarang ini. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, yang saya hormati bapak-bapak, ibu-ibu jemaah tarawih yang dirahmati oleh Allah, yang saya sayangi adik-adik sekalian. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, adapun ini malam yang berbahagia, judul tausiah agama kita yang ditetapkan oleh MDI Kota Pekanbaru, yaitu mempererat silaturahim. Bagi yang adik-adik yang belum catat, silahkan dicatat, itu judul kita pada malam ini, mempererat silaturahim. Sudah dicatat adik-adik? Kalimat silaturahmi berasal dari bahasa Arab, tersusun dari dua kata silah yang artinya alaqah, maka silatun, ya, maka itu adalah tersusun menjadi alaqah, yaitu adalah kumpulan. Kemudian al-rahmi yang artinya al-qarabah, yaitu kerabat, kerabat dekat, satu keturunan, satu nasab, maka dijuluki, yaitu artinya adalah silaturahim. Maka ini artinya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, maka jangan pernah kita memutus tali persaudaraan sesama keluarga kita. Maka kalau kita putuskan, maka ibadah kita tidak diterima, kemudian kita ditolak masuk surga, kemudian rezeki kita sempit. Itu orang yang memutuskan tali persaudaraan. Sesama saudara kita, satu keturunan, satu nasab, maka silaturahim yang ini harus kita pererat, kita satukan, kita kuatkan hubungan kita sesama keluarga kita. Sedangkan hubungan sesama keluarga yang lain, berbeda suku, beda bangsa, sesama umat Islam, namanya ukhuwah Islamiyah.
maka saling kita akrab dan takarub, mendekatkan diri. Tidak boleh memperpecah belah umat, memisahkan umat. Maka harus kita satukan ukhuwah kita, ukhuwah Islamiyah dan ukhuwah al-insaniyah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka Allah berfirman di dalam surat Al-Hujurat, innamal mu'minuna ikhwatun, sesungguhnya orang mukmin itu adalah bersaudara. Kita ini semua saudara, wabil khusus kepada umat Islam. Maka satukanlah ukhuwah kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Surga adalah balasan bagi orang yang menyambung tali silaturahim. Allah berfirman, walladzina yasiluna ma amarallahu bihi an yusalla wa yakhshawna rabbahum wa yakhafuna su'al hisab. Artinya, dan orang-orang yang menghubungkan apa-apa yang Allah perintahkan supaya dihubungkan, dan mereka takut kepada Rabb-nya dan takut kepada hisab yang buruk. Maka ini, kalau orang yang memutuskan tali persaudaraan ini akan terhalang masuk surga. Memutuskan ukhuwah, membelah umat dengan umat yang lain. Maka mencari teman yang baik itu sulit. Mencari teman yang solid itu sulit. Kalau mencari musuh itu gampang. Tapi lebih susah kita mencari sahabat yang baik. Maka di samping itu, kita kuatkan ukhuwah kita, baik itu ukhuwah Islamiyah dan ukhuwah kita sesama kekeluargaan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, yang mana telah dijelaskan, memberikan penjelasan yang sama sebagaimana dalam hadis dari Abu Ayyub Khalid bin Zaid, yang mana bunyinya, ya Rasulullah, akhbirni bi'amali yudakhiluni al-jannata wa yubaiduni minan nar. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, ta'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa tuqimus salata wa tu'tiz zakata wa tasilu rahimah. Seseorang berkata, ya Rasulullah, beritahukanlah kepadaku amalan yang akan memasukkan aku ke surga dan menjauhkan dari api neraka. Nabi SAW mengatakan, engkau beribadah kepada Allah dan tidak menyekutukannya sesuatu dengannya, menegakkan sholat, menunaikan zakat, dan menyambung silaturahim. Maka yang kita ambil dari sini, kita petik adalah menyambung silaturahim. Ini yang kita petik pelajaran dari sini. Banyak terjadi perpecah belahan umat dan keluarga, putus silaturahim diakibatkan apa? Karena politik, karena partai, karena hutang. Nah, ini lebih banyak yang terputus nih. Hutang. Ada Bu di sini gitu? Nah, mudah-mudahan di sini tidak ada gitu ya. Sama keluarga sana nggak baik, keluarga sini nggak bagus gara-gara hutang. Putus tali persaudaraan karena telat membayar, karena tidak mau membayar, karena susah membayar. Akhirnya apa? Putus tali persaudaraan. Ini yang paling banyak efeknya, yaitu karena hutang. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Gimanapun kita dalam dunia ini rajin beribadah kepada Allah, rajin sholat sunnah, rajin sholat tahajud, sholat duha, baca Al-Quran, apalagi berzakat, berinfak, sedekah, dan lain sebagainya. Kita taat beribadah kepada Allah, yaitu ibadah ritual kita, hubungan kita kepada Allah. Tetapi kita hablum minan nas kita rusak, ibadah sosial kita rusak. Sama saja
ibadah kita tidak diterima oleh Allah. Kita rajin beribadah kepada Allah. Ada ibadah ria juga, hanya memamerkan, menjual agama, menggadaikan agama agar dipandang alim. Maka ini rusak ibadahnya, rusak hatinya orang-orang yang seperti ini. Maka hubungan sosialnya rusak, ibadah sosialnya rusak, tidak diterima oleh Allah. Biarpun kita alim, tetapi sesama keluarga kita tidak bagusan, saling bermusuhan, saling mencaci maki, menanamkan sifat-sifat tercela dalam diri kita, tidak diterima oleh Allah. Makanya hablum minallah kita harus bagus, hablum minannas kita harus bagus. Maka ini perlu kita ketahui. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Melanjutkan tali persaudaraan akan luaskan pintu rezeki kita oleh Allah, akan berkatkan umur kita, berkat umur dan berkat rezeki yang kita dapat dalam hidup kita ini kalau kita memperkuatkan ukhuwah persaudaraan kita, ukhuwah Islamiyah kita, ukhuwah insaniyah kita. Maka ini perlu dalam hidup kita ini. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka syaitan yang paling suka menggoda-goda umat Islam nih ya, memperputuskan tali persaudaraan itu adalah syaitan. Gimana caranya kita permusuhan, ujar kebencian, hasad, dengki, itu adalah ulah-ulah syaitan. Tidak mau memperhatikan saudara kita yang di bawah, kaum duafa, kaum lemah, saudara kita yang lemah, saudara kita yang fuqara, saudara kita yang miskin. Ini adalah ulah-ulah syaitan, tidak mau memperhatikan. Jangan kamu bersedekah, habis nanti hartamu. Jangan kamu berzakat, berinfak, habis nanti hartamu. Ini adalah ulah syaitan. Dimanapun harus kita perhatikan saudara kita, kita bantu keluarga kita, saling tolong menolong dalam hidup kita. Ini adalah membangun ukhuwah kita, muamalah kita, yaitu ibadah sosial. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka dari sini kita petik pelajaran ada silaturahim, satu keturunan, adik, kakak, sepupu, ya, satu ayah, satu ibu. Itu adalah hubung kekeluargaan kita harus kita kuatkan, baru hubungan sesama umat Islam yang lain dalam hidup kita ini. Maka adapun intisari dari ceramah agama ini adalah marilah kita kuatkan ukhuwah Islamiyah kita, persaudaraan kita, supaya apa? Berkah rezeki kita, berkah umur kita dalam hidup kita ini. Maka di dalam pepatah Arab mengatakan, kun kal yadain wala takun kal ainain. Jadilah kamu seperti dua tangan dan janganlah jadi kamu seperti dua mata. Gimana peribahasanya? Ya, seperti tangan saling menolong, saling membantu, saling murakab. Tangan kanan gatal, tangan kiri garukkan. Tangan kiri garukkan, tangan kanan garukkan. Dua-duanya gatal, saling menggaruk-garukan. Nah itulah, tanamkan seperti itu. Gak pernah ada tangan kiri pakai jam, tangan kanan ikut juga pakai jam. Gak pernah. Kalau ada orang pakai jam dua-dua tangannya kanan dan kiri, itu orang gila namanya, orang gak sehat. Nah, maka ini gak pernah cemburu tangan kiri ini. Kamu lagi buka ya, kamu lagi megang mikrofon, udah ganti-gantian mikrofon, gak ada. Maka ini ya, kamu aja tadi megang mikrofonnya. Seperti inilah. Nah, capek tangan kanan, ganti tangan kiri. Capek kanan kiri, ganti tangan kanan. Begitulah ibaratkan persaudaraan ukhuwah kita, ukhuwah Islamiyah kita. Jangan kita seperti dua mata, mata kanan melihat kanan kiri menjauh, kanan kiri melihat mata kanan menjauh. Nah, kecuali orang yang juling jumpa di tengah. Nah, ya. Maka jadilah kita seperti ini dalam hidup kita ini adalah, yaitu
membina yang lemah, menggandeng yang kuat dalam hidup kita ini, memperkokoh persaudaraan kita sesama umat Islam. Mungkin sampai di sini saja. Adapun perkataan yang benar datangnya dari Allah. Adapun perkataan yang salah datangnya dari saya. Lihatlah perkataannya, jangan lihat siapa yang mengatakannya. Ambil yang baiknya, tinggalkan yang buruknya. Lebih dan kurang, akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.